Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara pembagian grup MCB yang dibagi ke stop kontak dan dibagi ke saklar dan lampu. Nah, untuk cara pembagiannya kayak gimana? Mohon disimak baik-baik. Jadi di sini saya sudah ada rangkaian pembagian antara MCB grup 1 dan grup 2. Yang dimana di sini saya contohkan memakai 1300 volt ampere. Untuk perlengkapannya di sini saya menggunakan MCB satu pasa, yaitu ada 2 buah MCB satu pasa dan di sini 2 buah voltmeter. Untuk lebih detail cara pemasangan voltmeter sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan di sini saya menggunakan saklar tunggal dan lampu. Terus di sini ada stop kontak. Nah, jadi sini adalah inputan dari PLN atau dari kWh meter. Di sini saya contohkan memakai 1300 PA atau volt ampere. Dan sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Jadi untuk yang kWh meter berdaya 1300 PA itu harus menggunakan pembagian grup yaitu 4 ampere dan 2 ampere. Karena di MCB utama di sini yang masuk ke sini ya, yaitu yang utamanya menggunakan yang 6 ampere. Maka untuk pembagian grup ke sini yaitu menggunakan 4 ampere dan 2 ampere. Nah, yang jadi pertanyaan, yang memakai 2 ampere yang mana? Yang memakai 4 ampere yang mana? Nah, tadi kan saya akan menjelaskan untuk pembagian ke stop kontak dan ke saklar dan ke lampu. Teman-teman juga pasti sudah paham ya. Untuk pembagian grup yang ampernya tinggi itu, contohnya ini kan saya memakai stop kontak untuk MCB yang grup 2 ini. Nah, di stop kontak itu kan di rumah-rumah itu biasanya pemakaiannya banyak ya. Ada kulkas, ada televisi, ada pompa air, AC, dan lain-lain yang serba menggunakan daya yang tinggi. Nah, jadi sudah kita simpulkan nih bahwa untuk yang ampernya tinggi itu yaitu di grup 2 sini. Kenapa di grup 2? Karena di grup 2 ini kita menggunakan pembagian ke arah stop kontak ini. Nah, jadi daya yang tinggi tadi yang masuk ke stop kontak ini bisa ditahan dengan yang 4 ampere. Nah, berarti untuk MCB yang grup 1 ini menggunakan 2 ampere. Karena yang tadi yang MCB 2 ini menggunakan 4 ampere. Kalau MCB yang grup 1 ini menggunakan 2 ampere cukup ya, karena daya lampu itu gak terlalu besar gitu. Mungkin teman-teman juga di rumah sudah menggunakan lampu LED ya, malah lebih irit lagi gitu. Jadi hanya menggunakan 2 ampere cukup gitu untuk saklar dan instalasi lampu. Nah, untuk cara merakitnya kayak gimana? Nih, saya akan jelaskan lagi nih. Sebenarnya sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya cara merakit rangkaian ini untuk pembagian di box MCB, tetapi akan saya jelaskan lagi bagaimana caranya. Nah, jadi di sini ya, di sini tuh terminal strip atau terminal blok yang masuk dari kWh meter atau dari PLN. Dari PLN masuk ke sini dari kWh meter. Nah, dari kWh meter dari MCB kWh meter masuk ke box MCB. Nah, jadi saya simpulkan ini tuh adalah box MCB yang ada di dalam rumah. Nah, yang dari dalam rumah itu kan ada pasa dan netral. Pasa saya pasang di sini yang warna hitam dan netral yang warna biru dan grounding yang warna merah. Nah, seharusnya di foil itu yang kalau gak salah itu di foil 2011. Kalau ada yang baru silahkan teman-teman komentar ya. Jadi setahu saya yang 2011 yang foil itu untuk pasa itu yang warna hitam untuk isolasi rumah ya, dan netral yang warna biru, dan grounding itu harusnya warna kuning. Kenapa saya di sini pakai warna merah? Karena belum punya yang warna kuning, makanya saya pasang yang warna merah. Oke, sama aja ya. Oke, jangan diperdebatkan lah. Yang penting kita paham dengan inti dari penjelasan ini. Oke, nah kita lanjut lagi. Jadi yang dari pasa ini kita cabangkan masuk ke MCB ini. Nah, kan ada 2 MCB di sini. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, jadi MCB ini yang 4 ampere, MCB ini yang 2 ampere, karena MCB pusatnya yang 1300 PA itu yaitu yang 6 ampere, berarti 4 tambah 2 yaitu 6. Nah, ketika sudah dicabangkan kayak gini, kita masukkan yang masing-masing pasa ini yang setelah MCB dimasukkan ke terminal blok di sini.
Saya buka dulu nih. Nah, terminal blok yang ini dimasukkan ke sini, ke masing-masing terminal blok dipisahkan, dan inputan yang MCB1 juga, ya ini dimasukkan ke terminal blok yang sini. Nah, untuk netralnya gimana? Untuk netralnya itu ada penggabungan di sini, di terminal strip juga, tapi biasanya kalau di box itu, ini ada kuningannya. Jadi antar gabungan dari netral. Nah, kayak gini. Dipasangnya kayak gini aja, masuk ke terminal strip, lalu digabungkan dengan pilot lamp. Nah, karena pilot lamp ini perlu yang namanya netral dan pasa. Berhubung pasanya dari masing-masing MCB, jadi untuk pemasangan voltmeter ini dari keluaran MCB dimasukkan masuk ke voltmeter. Begitupun juga MCB yang satu ini dimasukkan ke voltmeter juga. Nah, untuk netralnya bisa digabungkan di terminal blok sini. Nah, dijumperin aja kayak gini, dan dari terminal blok ini dimasukkan ke instalasi rumah untuk outputnya. Nah, untuk pemasangan di boxnya udah kayak gini, segini aja. Nah, sekarang untuk pembagian ke stop kontak dan saklarnya kayak gimana? Nah, jadi untuk pemasangan ke stop kontak dulu nih. Saya akan jelaskan pemasangan ke stop kontak dulu. Jadi di sini untuk stop kontak ini memakai MCB yang grup 2. Yang dimana grup 2 ini memakai ampere yang 4 ampere. Nah, kan tadi untuk outputnya udah kita pisahkan di sini ya. Nah, lihat teman-teman. Jadi ini pasa, ini netral, dan ini grounding. Kenapa dipasang di sini groundingnya? Karena nanti untuk khusus jalur ke stop kontak. Nah, jadi lihat teman-teman, bisa dilihat ya. Di sini netral yang grup 2 ya. Ini pasa, ini grounding, dimasukkan ke netralnya langsung ke stop kontak, pasanya yang hitam ini langsung ke stop kontak, dan grounding juga langsung masuk ke stop kontak. Sehingga stop kontaknya akan aman gitu karena memakai grounding. Itu untuk jalur yang masuk ke stop kontak. Sekarang saya akan jelaskan jalur yang masuk ke saklar. Saya contohkan hanya ke saklar tunggal aja. Sebenarnya banyak juga ya, mau saklar seri, mau saklar triple, serba saklar ya di sini bisa gitu. Karena grup 1. Oh ya, jadi grup 2 juga bisa. Jadi di sini kan ada satu stop kontak ya. Jika kita ingin menambahkan stop kontak yang lain, tinggal gabung aja di sini nanti. Masuk lagi ke sini stop kontak, masuk lagi ke sini stop kontak. Bisa beberapa stop kontak gitu. Oke? Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang saya jelaskan yang saklar tunggal kayak gini. Jadi, saklar tunggal ini dan lampu ini kan kita memakai MCB yang 2 ampere. Nah, MCB yang 2 ampere ini yang mana? Yang ini nih. Lihat. Berarti pasanya yang ini, netralnya yang ini. Karena dijumperkan jadi sama-sama netral masuk. Nah, untuk yang jalur ke saklar tunggal dan ke lampu ini tidak ada grounding. Cukup di stop kontak aja. Itu, oke? Nah, yang dari pasas ini, lihat. Ini pasa ya, yang warna hitam. Ini netral warna biru, langsung masuk ke sini aja. Masuk ke saklar yang pasanya. Karena di saklar ini wajib hanya yang pasa saja. Jangan yang netral masuk ke saklar. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Lihat di link sini. Nah, untuk cara pasang saklar tunggal juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silahkan dilihat di link juga. Oke. Nah, jadi setelah yang dari saklar tunggal ini, kan ada pasa masuk ke sini. Nah, yang saklar tunggal keluarannya masuk ke langsung ke lampu. Setelah itu, yang dari netral ini, dari netral ya, masuk langsung ke netral lampu. Nah, hanya segitu aja. Jika kita pengen nambahin saklar seri di sananya, silakan. Tinggal kita gabung-gabungkan aja di sini, bisa. Di pusatnya sini, masukin lagi, tambahin kabel sampai ke saklar yang selanjutnya. Nah, jadi itu untuk pembagian ke stop kontak dan pembagian ke saklar dan lampu. Nah, oke, sekarang saya akan coba praktekkan apakah rangkaian ini sudah sempurna, sudah bagus. Akan saya coba on-kan untuk MCB-nya. Lihat, akan saya coba untuk yang grup 1 dulu. Nah, grup 1 itu yang ini ya, yaitu yang 2 ampere. Kita on-kan. Nah, lihat. Ketika di-on-kan, maka tegangan sudah muncul. Di sini terbaca sekitar 231. Berarti, ketika MCB grup 1 ini di-on-kan, maka untuk tegangan yang masuk ke saklar tunggal dan lampu ini, yang masuk ke sini ya, antara grup 1, sudah ready atau sudah standby. Bisa di-on-kan salah satu saklarnya. Akan tetapi ke grup 2 ini tidak standby. Kenapa? Karena MCB yang ininya, yang grup 2 ini belum di-on-kan. Dan tegangan pun belum keluar. Sehingga kalau ada apa-apa di sini, ada perbaikan, silahkan bisa dikerjakan. Oke, karena grup 1 ini sudah menyala, akan coba saya on-kan untuk saklarnya. Saya on-kan, lihat.
Nah, ketika ditekan, maka lampu menyala. Karena kita menggunakan saklar tunggal dan satu lampu. Kita off-kan, kita nyalakan. Nah, kayak gini. Oke. Nah, sekarang saya akan on-kan yang grup 2. Lihat, 321 MCB-nya di-on-kan. Maka tegangan akan keluar di sini 233 atau 234. Ketika tegangan sudah keluar, maka otomatis untuk ke rangkaian grup 2 ini sudah standby atau sudah ready. Di sini saya akan coba untuk mengetes si stop kontak ini. Apakah menyala? Apakah bisa standby? Jadi ketika si MCB ini di-on-kan, maka si stop kontak ini langsung standby ya. Karena MCB ini sudah on dan tegangan dari pusat kWh meter sudah ngalir ke stop kontak. Dan saya coba pakai power bank. Dan saya colokin si chargernya. Apakah power banknya akan menyala? Ini chargernya ya. Lihat. Colokin dulu chargernya. Tadi colokin, kita akan masukkan ke ini. Nah, lihat teman-teman. Ketika dicolokin, maka si lampunya sedang menyala atau mencharger. Berarti untuk stop kontak ini sudah bisa dipakai karena MCB-nya sudah on. Nah, kayak gitu teman-teman, lihat. Nah, karena dua-duanya sudah on, maka kita bisa mengoperasikan si instalasi rumah ini. Kita coba tekan saklarnya, lihat. Nah, ketika on, maka dua grup sudah standby. Gitu, teman-teman, lihat. Nah, sekarang jika ada terjadi perbaikan di grup 1, kita tinggal off-kan aja MCB-nya, lihat. Nah, MCB grup 1 di-off-kan sehingga rangkaian ke grup 1 mati, voltmeter juga sudah tidak menunjukkan tegangan, maka yang grup 1 juga bisa diperbaiki tanpa mematikan si rangkaian grup 2 ini. Ini tetap aman aja grup 2 itu. Nyala, lihat. Ya gak? Nah, kayak gitu fungsi dari pembagian grup ini. Oke, karena penjelasan mungkin cukup panjang lebar. Teman-teman juga mungkin ada yang paham dan ada yang nggak paham, tetapi kalau yang nggak paham silahkan tanya-tanyalah, insya Allah saya akan jawab semua. Dan jika ada yang lebih bagus lagi dari saya, silahkan sharing-sharing aja di komentar, oke? Terima kasih, semoga bermanfaat dengan apa yang saya jelaskan. Jangan lupa di subscribe, di like, dan ditekan loncengnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.